mengatakan ada bid'ah hasanah itu Sayyidina Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin. Pemirsa TV, bagi pemirsa yang baru menemukan channel ini, baru bergabung, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, di tanda loncengnya, kemudian tekan klik tanda jempolnya, juga tinggalkan komentar di bawah video ini. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya kembali mengomentari Wahabi, di mana saat ini itu mengomentari videonya seorang Ustadz Wahabi mengenai bid'ah. Jelasnya mari kita simak video Ustadz Wahabi ini, setelah itu baru kita komentari. Nabi tidak memperkecualikan semua bid'ah itu sesat, kata Nabi ya, bukan kata seorang ustaz manapun, kata Nabi ya, semua bid'ah itu sesat. Nabi bilang semua, maka nggak ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik itu nggak ada. Menurut saya ini bid'ah yang baik, jangan kata menurut Anda, tapi menurut Allah dan Rasulnya dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini kira-kira konsisten enggak ya Wahabi ini ya? Jadi mengatakan semua bid'ah sesat. Betul, Nabi yang bersabda, cuman pemahaman kalian yang dobol ya. Pemahaman Wahabi ini yang tidak beres. Ini kalau sahabat itu semuanya mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, ini bohong pemirsa ya. Ini ustadz ini berbohong. Yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu Sayyidina Umar bin Khattab, bukan siapa-siapa. Ini sudah berbohong begitu. Dan ustadz ini kurang ngopi sehingga dia tidak paham siapa yang mengatakan bid'ah hasanah. Belum Wahabi kan dilarang membaca buku-buku kitab-kitab selain karangan Ustadz Wahabi sendiri. Dilarang membaca kitab karangan ulamanya sendiri, sehingga ya karena karangan ulamanya sendiri itu terbatas, tidak seperti karya-karya ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang ribuan kitab ya sih. Kalau dibaca semuanya itu, maka orangnya menjadi ilmuwan Islam, artinya menjadi orang alim. Contohnya seperti Gus Baha ini ya, wal Jamaah beliau NU, beliau sangat alim ini. Dibandingkan dengan ustadz yang satu ini yang hanya pintar ngomong ini ya. Jadi dia mengatakan tidak ada bid'ah hasanah atas nama sahabat Nabi, sementara sahabat sendiri yang mengadakan bid'ah hasanah, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Di mana dalam sebuah riwayat itu Sayyidina Umar bin Khattab ini menjadikan tarawih itu berjamaah, yang awal mulanya itu tidak berjamaah. Para sahabat sendiri-sendiri, akhirnya oleh Sayyidina Umar bin Khattab sholat tarawih ini berjamaah. Setelah terjadi betul-betul terlaksana apa yang diinisiasi oleh Sayyidina Umar bin Khattab, malam pertama ya diimami oleh seorang sahabat. Setelah selesai, kemudian Sayyidina Umar mengatakan, nikmatil bid'atu hadihi, sebaik-baik bid'ah ya ini, artinya ini sholat tarawih berjamaah. Ya gini gak akibatnya doktrin mereka, jadi akhirnya memakan mereka sendiri. Doktrinnya Wahabi itu tidak boleh membaca kitab dan buku selain karangan ulama Wahabi sendiri. Ya akhirnya seperti ini, kurang referensi, kurang ngopi, hingga keilmuannya sangat terbatas sekali. Yang dia tahu seperti itu ya sudah seperti itu.
Jadi yang tidak diketahui itu dianggap salah semua. Artinya yang tidak ada dalam kitabnya ulamanya dianggap salah. Cuman dia yang ketahui. Akhirnya dia itu sebagai kata dalam tempurung, besar di tempatnya sendiri, bisa suaranya menggema di tempatnya sendiri. Kayak kata tempurung itu tidak tahu luasnya dunia. Jadi yang mengatakan bid'ah hasanah itu Sayyidina Umar bin Khattab, bukan siapa-siapa. Ulama-ulama yang mutakhirin, ulama-ulama sekarang itu adalah mengambil referensi hukum dari Umar bin Khattab, sehingga ulama berani mengatakan ada bid'ah hasanah. Dua, kemudian Anda Ustadz ini mengatakan semua bid'ah sesat, tidak ada pengecualian. Oke, kalau memang begitu kalian harus konsisten. Wahabi harus konsisten. Kalau semua bid'ah sesat, maka ini ya berpidato dengan kursi seperti ini bid'ah. Pakai mic bid'ah. Ini kan di video ini kan, kita tahu dia berpidato seperti ini karena dia di video. Di Kano ada kameranya, kemudian direkam. Ini bid'ah juga, karena kullu. Kita ingat lafaz kullu. Kalau menurut Wahabi ya kita kembalikan saja kepada Wahabinya. Kullu itu adalah bermakna semuanya ya. Kita pakai Wahabi saja karena Wahabi yang menghantam mereka pakai kata-kata kullu. Jadi harus konsisten. Lafaz kullu ini semuanya. Berarti semua tidak ada pengecualian ya. Harus konsisten, tidak ada pengecualian. Jadi semuanya bid'ah sesat. Tidak ada pengecualian. Semuanya bid'ah sesat, termasuk ustadz ini melakukan bid'ah. Ceramah di syuting, di videoin, kemudian pakai kursi seperti ini. Nabi tidak pernah pakai kursi ceramah. Nabi ceramah tidak pakai kursi, tidak pakai mic ya. Tidak pakai tidak ceramah di YouTube, tidak ceramah di medsos. Apalagi punya mobil, buang mobilnya, itu bid'ah ya. Ingat, jangan jangan dibagi lagi. Nanti pas dibagi bid'ah, ada bid'ah diniyah, ada dunyawiyah, enggak ada, karena katanya kullun, bilangnya kullun kan? Semuanya, bilangnya tidak ada pengecualian. Deki mengucap dunyawiyah bodoh, numpak motor tak berapa, tapok colon Wahabi ya. Ini colok tak genar ya. Jadi ini hanya memahami satu hadis, sudah gitu memahami secara dengan terjemahan saja, kemudian berfatwa keluar-keluar di medsos ya, keluar-keluar di YouTube. Tidak ada bid'ah hasanah, semuanya tidak ada pengecualian, semuanya bid'ah sesat ya. Karena keterbatasan ilmunya. Karena kenapa ilmunya terbatas? Karena dilarang membaca kitab selain kitab karangannya, karyanya ulama Wahabi, sehingga seperti ini fatwanya sudah. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, kalau di kita Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah beres masalah bid'ah ini, sudah dibahas, sehingga sekarang sudah tidak membahas bid'ah lagi. Ada hal yang lebih penting lain yang sudah dikerjakan oleh NU, yaitu membenahi masyarakat ya. Karena selama ada dalilnya itu tidak bid'ah. Di mana sabda Nabi man sannah. Ini Wahabi menolak hadis yang satu ini, tidak mau dia. Karena tidak cocok dengan udulnya, tak cocok bi colon, tak cocok bi pikirnya dia. Sehingga tidak mau dengan hadis ini. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang memulai hal yang baik dalam agama Islam, falahu ajruha, maka orang itu mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila ba'dahu, dan pahalanya orang yang melakukan setelahnya. Min ghairi ayyangkusa min ujurihi syai'un, tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Artinya orang yang melakukan pertama kali itu pahalanya tidak dikurangi sebab ada orang yang meniru, tidak, tapi pahalanya beda apa? Sama-sama dapat pahala, baik yang melakukan pertama kali atau yang meniru. Kemudian
Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang memulai hal yang jelek, yang buruk dalam agama Islam, mengada-ngada. Kalau sekarang Panji Gumilang ya, saya katakan langsung biar ada hubungannya, itu melakukan bid'ah sayyi'ah seperti Panji Gumilang, sholat jemaah dipisah-pisah, adanya seperti adanya orang berperang, itu bid'ah sayyi'ah, bid'ah dolalah. Fa alaihi wizruha, Panji Gumilang ini mendapat dosanya, wa wizru man amila ba'dahu, dan dosanya orang yang melakukan setelahnya, orang yang menirunya, yang meniru setelahnya, min ghairi ayyang gusamin auzarihim syai'un, tanpa dikurangi dosanya sedikit pun. Bid'ah hasanah itu bukan kita yang ngarang-ngarang, tapi Sayyidina Umar. Nah, jadi ulama meneruskan dari Sayyidina Umar ini. Kalau Anda tidak mau menolak bid'ah hasanah, maka Anda berarti secara tidak langsung Anda menyalahkan Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat. Nabi bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin." Pegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin, itu sabda Nabi. Maka oleh karena itu kita memahami ada bid'ah hasanah asal dari makolahnya Sayyidina Umar, begitu dul. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, sekian sanggahan saya terhadap Ustadz Wahabi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Ustadz Wahabi ini oleh Allah disadarkan. Demikianlah pemirsa penjelasan dari kami, dan mudah-mudahan kita oleh Allah diselamatkan dari akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah, dan menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.